Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Ananda semua dan keluarga Ustadz jumpai pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada hari ini alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali pembelajaran PAI, yaitu masih berkaitan dengan iman kepada hari akhir, yang dimana pada pertemuan hari ini kita akan membahas tanda-tanda hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia yang sekaligus menjadi awal daripada kehidupan di alam akhirat. Nah, oleh karena itu, mari simak, dengarkan dan perhatikan penjelasan dari Ustadz tentang tanda-tanda datangnya hari akhir ini. Sehingga nanti ketika Ustadz jelaskan, Ananda diharapkan akan bertambah keyakinannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga semakin yakin dengan adanya hari akhir. Nah, pada kesempatan hari ini kita masuk pada tema tanda-tanda hari akhir. Sebuah hadis meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang kiamat, yaitu kapan kiamat terjadi, kata malaikat Jibril. Rasulullah menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, walau hari akhir itu merupakan rahasia Allah dan terjadinya secara tiba-tiba, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tanda-tanda kedatangannya. Nah, tanda-tanda datangnya hari akhir ada dua macam, yaitu sebagai berikut. Adapun yang pertama yaitu tanda-tanda kecil yang berarti kiamat sudah dekat. Kemudian yang kedua, tanda-tanda besar yang berarti hari akhir sudah dekat betul waktunya. Yang pertama, tanda-tanda kecil, di antaranya sebagai berikut, yaitu ilmu agama sudah tidak dianggap penting. Sudah sedikit orang yang berminat untuk memperdalamkan ilmu agama. Ini yang tanda yang pertama. Ini sudah banyak terjadi pada akhir-akhir zaman sekarang. Yang kedua yaitu minuman keras merajalela. Banyak di sana sini orang yang menjual minuman keras, bahkan secara legalitas dia punya izin untuk menjual minuman keras. Ini juga sudah termasuk daripada tanda-tanda kiamat, tapi tanda-tanda kecilnya. Kemudian jumlah wanita lebih banyak dibanding laki-laki. Maka tanda-tanda hari kiamat itu sudah dekat, dan itu adalah tanda kecilnya adalah apabila wanita sudah lebih banyak daripada laki-laki, yaitu 1:50. Satu laki
perempuannya 50. Itu di akhir zaman ya. Nah, mudah-mudahan ini belum ya. Kemudian banyak terjadi gempa bumi. Di sana sini gempa bumi, ada tsunami, ada gempa yang melanda di beberapa daerah pada akhir-akhir ini. Kemudian terjadinya juga bencana seperti virus corona sekarang ini. Juga ini adalah tanda-tanda daripada kiamat itu sudah dekat. Kemudian yang berikutnya adalah pembunuhan merajalela. Ini juga tanda yang sangat luar biasa nampak. Di sana sini orang saling membunuh. Nah, jadi banyak sekarang ini pembunuhan, bahkan ada yang membunuh, yang tega membunuh orang tuanya sendiri. Nauzubillah. Ada yang tega membunuh anak kandungnya sendiri. Nah, jadi ini juga sudah tanda-tanda daripada kiamat itu sudah dekat. Nah, jadi itu ya. Yang berikutnya, yang terakhir, tanda-tanda kecilnya adalah banyaknya manusia yang menginginkan dirinya mati. Banyak yang berputus asa, yang ingin dirinya mati. Nah, sehingga dia banyak yang gantung diri, banyak yang minum racun, banyak yang menjatuhkan dirinya dari atas gedung-gedung yang tinggi. Nah, itu tentang tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat. Kini itu ya. Baiklah anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Ustadz akan membahas tentang tanda-tanda besar, di mana tanda-tanda besar ini yang berarti hari akhir sudah dekat betul waktunya. Sudah sangat dekat waktunya. Mana itu? Yang pertama adalah matahari terbit dari barat. Nah, jadi begitu pagi hari, matahari itu tak lagi dari timur, akan tetapi akan terbit melalui arah barat. Nah, jadi itu sudah tanda-tanda besar, artinya sudah dekat waktu kiamat tersebut. Kemudian munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Nah, jadi ada binatang yang aneh, yang ajaib, yang tidak pernah kita lihat, tiba-tiba muncul. Namun dia anehnya bisa berbicara seperti manusia. Itu adalah salah satu tandanya ya. Kemudian yang ketiga, adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, bangsa pembuat kerusakan di bumi. Nah, ini Ya'juj dan Ma'juj ini sangat banyak sekali, sampai memenuhi bumi ya, saking banyaknya bangsa Ya'juj wa Ma'juj. Dia ini adalah yang membuat kerusakan di bumi nantinya. Kemudian lahirnya Dajjal, tukang dusta yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia mengklaim dirinya, mengaku dirinya sebagai Tuhan, yang dimana Dajjal ini sangat luar biasa sihirnya yang terkenal, sehingga disebut dengan Masihid Dajjal. Masih artinya penghapus ya. Penghapus apa? Penghapus iman seseorang. Sekuat apapun imannya manusia,
Maka apabila jumpa dengan Dajjal, maka dia akan bersujud dan menyembah kepada Dajjal tersebut. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a asra ayatin min akhiril kahfi usima min fitnatid dajjal. Barang siapa membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis yang lain disebutkan juga, man hafazah asara ayatin min awwali suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Siapa-siapa yang menghafal 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, maka dia akan dipelihara dari fitnah Dajjal, ya. Makanya anak-anak Ustadz silahkan dihafal dari sekarang, ya. Surah Al-Kahfi 10 ayat pertama ataupun 10 ayat terakhir. Itu sebagai penangkal agar kita terhindar dari fitnah Dajjal, ya. Bisa jadi fitnah Dajjal itu sebelum Dajjal keluar, fitnahnya sudah menyebar kemana-mana. Apa saja yang membuat kita lalai dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah merupakan salah satu dari fitnah Dajjal, ya. Nah, itu Dajjal, ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah tersebut. Kemudian adanya Imam Mahdi, seorang juru selamat pada akhir zaman. Nah, nanti ada Imam Mahdi yang akan lahir. Nah, jadi itu akan dibaiat menjadi pemimpin umat Islam di akhir zaman. Nah, sehingga ketika Imam Mahdi yang memimpin, maka dunia ini menjadi aman, tentram, ya. Kemudian rusaknya Ka'bah. Ada sekelompok manusia yang datang dari Abasa yang ingin menghancurkan Ka'bah. Memang Ka'bah ini dulu di masa Rasulullah SAW pernah ada satu rombongan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah, namun Allah menghalangi niat dan tujuan buruknya Raja Abrahah beserta rombongannya dengan pasukan bergajah. Akhirnya Allah menghalangi mereka, dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Kemudian nanti ketika akan dekatnya hari kiamat, tanda-tanda besarnya Ka'bah ini akan hancur. Di situ mengapa Allah tidak menghalangi orang yang menghancurkan Ka'bah tersebut? Karena pada saat itu nanti sudah tidak ada lagi orang yang mengucapkan asma Allah, orang yang menyebut nama Allah. Tidak ada lagi umat Islam di sana. Sehingga wajarlah Ka'bah itu dibiarkan oleh Allah dihancurkan oleh sekelompok orang. Kemudian lenyapnya Al-Quran dari mushaf atau kumpulan lembaran dan hati manusia. Nah, nanti waktunya tiba, Al-Quran ini akan lenyap dari hati manusia. Bermakna bahwa manusia tidak ada lagi keinginan untuk membaca Al-Quran. Dia lebih mementingkan
kepentingan-kepentingan yang lain yang urusannya dunia daripada membaca Al-Quran. Al-Quran ditinggalkan. Nah, jadi anak-anak Ustadz, ketika kita punya Al-Quran di rumah, jangan sampai Al-Quran itu hanya sekedar menjadi pajangan, menjadi hiasan lemari, ditaruhnya di lemari tidak pernah dibuka. Nauzubillah. Nah, ternyata ini adalah salah satu tanda kiamat besar, ya. Nah, jadi kalau sudah terjadi seperti itu merata, orang sudah lupa dengan Al-Quran, orang sudah sibuk dengan hal-hal yang menyangkut dunia dan lupa terhadap Al-Quran, tak pernah dibuka, tak pernah dibaca, maka tidak menutup kemungkinan bahwa itulah tanda-tanda kiamat besar itu terjadi. Kemudian tanda-tanda terakhir dari tanda-tanda besar datangnya kiamat adalah seluruh manusia menjadi kufur. Nanti ketika akan dekatnya kiamat, maka seluruh umat, seluruh manusia akan menjadi kufur pada saat itu. Lantas pertanyaan dari anak-anak mungkin, kemana umat Islam? Apakah dibunuh oleh orang-orang kafir? Ternyata tidak. Umat Islam pada saat itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara Allah meniupkan angin yang berhembus dari Syam, sehingga siapa saja yang di dalam hatinya ada iman sekalipun kecil, maka dia akan diwafatkan dengan sebab angin tersebut. Sehingga pada akhir zaman nanti, akhir daripada dunia ini, ketika terjadinya kiamat, maka umat Islam tidak merasakan yang namanya kiamat, karena sudah diwafatkan oleh Allah secara serentak ketika ditiupkan angin yang berhembus dari Syam. Angin itu berasal dari surga yang lembut, sehingga siapa saja yang mengenai atau yang dikenai oleh angin tersebut, maka dia wafat, meninggal, dan husnul khotimah. Nah, mungkin itu saja pembelajaran PAI pada hari ini. Jadi semoga pembelajaran hari ini akan menambah keyakinan kita kepada hari akhir, dan juga tentu Ustadz harapkan juga dengan kita mempelajari tentang hari akhir ini, maka nantinya kita akan terinspirasi untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan sebuah amal soleh. Kita takut melaksanakan daripada dosa-dosa. Kita usahakan apa saja kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu usahakan kita laksanakan. Sehingga itulah bukti bahwa kita percaya bahwa hari akhir itu ada, dan Allah Subhanahu wa taala itu merahasiakan tentang kiamat tersebut. Demikian, mungkin Ustadz tidak akan memberikan tugas pada hari ini. InsyaAllah pada minggu depan kita akan melanjutkan kembali. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.